Hai, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di channel MJ Basri, Lakar video puisi dan video belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian, di akhir video ini jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian yang lain supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Ya, di sini saya sudah menampilkan 50 data yang akan kita buat ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah yang pertama, menentukan jangkauan atau J. Untuk menentukan jangkauan, rumusnya adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Adapun data terbesar dari data ini adalah 86, sedangkan data terkecilnya adalah 22, sehingga jangkauannya adalah 86 dikurangi dengan 22 sama dengan 64. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyak kelas atau K. Untuk menentukan banyak kelas kita menggunakan rumus Turges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Untuk N sendiri adalah banyak data. Banyak data dari data ini adalah 50, maka nantinya kita akan mencari nilai dari log 50. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 50. Bagi kalian yang ingin tahu cara mencari nilai logaritma dari suatu bilangan tanpa menggunakan kalkulator, silahkan tonton video saya lainnya yang linknya akan saya bagikan pada deskripsi video ini. Nah, untuk log 50 itu sendiri nilainya adalah 1,699, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,699. 3,3 dikali dengan 1,699 sama dengan 5,6067, sehingga K sama dengan 1 ditambah 5,6067 sama dengan 6,6067. 6,6067 ini kita bulatkan ke atas menjadi 7, sehingga banyak kelasnya ada 7 kelas. Langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas, rumusnya adalah P sama dengan J per K atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya adalah 64 dan banyak kelasnya ada 7, maka 64 dibagi 7 sama dengan 9,142. Nah, panjang kelas ini juga akan kita bulatkan ke atas menjadi 10. Untuk pembulatan banyak kelas dan panjang kelas bisa kita lakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah tergantung daripada keperluan. Yang penting interval dan banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat dapat mengcover seluruh data yang kita miliki. Nah, setelah menentukan jangkauan, banyak kelas dan panjang kelas, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini saya sudah menampilkan menampilkan data yang sudah kita miliki. Kemudian dari data ini kita sudah memperoleh informasi bahwa data terbesarnya adalah 86, data terkecilnya 22, panjang kelasnya 10 dan banyak kelasnya 7. Nah, di sini akan saya munculkan angka mulai dari 1 sampai dengan 10 supaya kita bisa dengan mudah menentukan panjang kelasnya. Kemudian kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Untuk tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari interval, turus, dan frekuensi.
Nah, untuk membuat interval kelas pertama, kita mulai dari data terkecil, yaitu 22. 22 kita hitung sampai dengan 10 angka berikutnya, termasuk 22. Nah, untuk interval kelas pertama itu mulai dari 22 sampai dengan 31. 22 sampai 31 ini ada 10 angka karena panjang kelasnya itu 10. Kita masukkan ke dalam tabel. Ya, interval kelas pertama itu mulai dari 22 sampai 31. Nah, kita akan mencari data, berapa banyak data yang nilainya dari 22 sampai 31. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 data yang nilainya mulai dari 22 sampai 31. Kita buat urusnya. Kemudian kita nyatakan frekuensinya ke dalam bentuk angka. Nah, karena pada interval kelas pertama ini sampai 31, maka interval kelas kedua kita akan mulai hitung dari 32 sampai dengan 41. Dari 32 sampai 41 ini juga ada 10 angka karena panjang kelasnya 10. Kita masukkan ke dalam tabel. Interval dari 32 sampai 41 kita hitung pada data yang kita miliki nilai data yang nilainya 32 sampai 41. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 data yang nilainya dari 32 sampai 41. Kita buat urusnya. Kemudian kita nyatakan jumlahnya ke dalam angka atau frekuensinya ke dalam bentuk angka. Untuk interval kelas ketiga itu mulai dari 42 sampai 51. Kita masukkan ke dalam data tabel. Intervalnya itu adalah 42 sampai 51. Kita hitung data jumlah data yang nilainya mulai dari 42 sampai 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 data. Kemudian kita buat urusnya. Kemudian kita nyatakan frekuensinya ke dalam bentuk angka. Untuk interval kelas ketiga itu mulai dari 52 sampai 61. Ya, kita hitung datanya, jumlah data yang nilainya 52 sampai 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 data. Kita buat urusnya dan kita nyatakan ke dalam bentuk angka frekuensinya. Interval kelas kelima yaitu 62 sampai 71 kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat urusnya. Kemudian kita nyatakan frekuensinya ke dalam bentuk angka. Untuk interval kelas ke-6 mulai dari 72 sampai 81 kita masukkan ke dalam tabel. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 data yang nilainya 72 sampai 81. Kita buat urusnya dan kita nyatakan ke dalam bentuk angka. Kemudian untuk interval kelas terakhir yaitu kelas ke-7 mulai dari 82 sampai 91 kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita hitung berapa jumlah data yang nilainya dari 82 sampai 91. Ya, ada satu angka yaitu cuma 86 saja. Kita buat terusnya dan kita nyatakan jumlahnya ke dalam bentuk angka. Nah, untuk total frekuensi ini harus sama dengan jumlah data yang kita miliki. Sigma F-nya ada 50, berarti benar. Nah, demikianlah cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Terima kasih.